Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cahyo dari Zikrul Studio, channel yang membahas tentang programming dan karir di dunia IT. Pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu web developer. Tugas utama seorang web developer adalah membuat sebuah website. Namun, perlu kalian ketahui dalam membuat sebuah website ada dua sisi yang harus kalian buat. Pertama front end dan yang kedua adalah back end. Nah, klasifikasi web developer sendiri terbagi atas dua hal tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah front end. Front end developer biasanya melakukan slicing atau melakukan konversi dari desain yang dibuat oleh tim desainer menjadi sebuah website dengan format HTML. Pada kesehariannya, seorang front end developer menggunakan tiga hal yang selalu dipergunakan untuk membangun sebuah website. Yang pertama tag HTML yang membuat sebuah struktur HTML-nya. Yang kedua CSS atau style sheet untuk memberikan styling agar tampilan website menjadi lebih menarik. Yang ketiga adalah JavaScript. JavaScript di sini adalah berguna untuk menambahkan website agar lebih interaktif dari sisi pengunjungnya. Untuk bahasa pemrograman yang dapat dipilih oleh seorang front-end developer adalah PHP, JavaScript, bisa juga menggunakan Python atau Ruby. Namun biasanya untuk para pemula menggunakan PHP karena bahasanya familiar dan banyak sekali tutorial yang bisa dicari di internet. Yang kedua adalah JavaScript. Jadi untuk pemula bisa memilih PHP atau memilih JavaScript. Apakah seorang front-end developer perlu menguasai akses database seperti query language atau menampilkan data? Jawabannya iya perlu, karena biasanya seorang front-end developer perlu mengakses database. Dalam hal ini jika websitenya yang dibuat adalah website dinamis seperti portal berita atau company profile. Jadi isi dari atau konten dari websitenya dapat diakses melalui backend, lalu seorang front-end developer tinggal mengambil data yang ada di database yang telah disimpan sebelumnya. Jadi jika kamu membuat website yang dinamis, maka perlu untuk menguasai akses database menggunakan query language. Untuk database sendiri bisa menggunakan MySQL atau teknologi seperti NoSQL yang lainnya. Satu hal berikutnya adalah jangan lupa tentang responsif, karena seorang front-end developer adalah membuat website yang dikunjungi oleh para pengunjung. Untuk saat ini responsif menjadi fitur wajib yang harus ada di dalam sebuah website, karena lebih banyak orang yang mengakses website menggunakan smartphone-nya ketimbang laptop atau PC atau desktop-nya mereka. Jadi seorang front-end developer saya rasa wajib menguasai responsif. Tidak begitu sulit karena sudah banyak CSS framework yang bisa digunakan yang sudah dengan mudahnya kita dapat mengimplementasi responsif ini. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu seorang back-end developer. Back-end developer di sini biasanya membuat sebuah modul yang memiliki security, jadi tidak semua orang bisa mengaksesnya karena di sini berguna untuk melakukan manajemen data. Manajemen data di sini contohnya seperti manajemen data user, manajemen data berita, manajemen data gambar atau manajemen file. Jadi seorang backend developer biasanya membuat sebuah halaman dengan fitur seperti insert, update, delete, dan menampilkan data, atau lebih familiar biasa disebut dengan CRUD. Jadi create, insert, update, dan delete. Dan upload file. Jadi selain manajemen database, biasanya seorang backend developer juga membuat sebuah halaman yang bisa melakukan manajemen file atau gambar biasanya. Karena biasanya seorang backend developer membuat sebuah halaman untuk manajemen data atau manajemen database, maka penguasaan akses database biasanya merupakan keahlian yang wajib dikuasai jika kamu ingin menjadi seorang backend developer. Gitu. Oh iya, buat kamu yang ingin belajar tentang tutorial bagaimana membuat CRUD atau create update
dan delete menggunakan PHP dan MySQL, saya telah membuat playlistnya. Bisa kalian lihat linknya di deskripsi atau di kanan atas. Seperti telah disinggung tadi, seorang backend developer biasanya membuat halaman yang intinya untuk melakukan manajemen data dan manajemen file. Jadi biasanya pekerjaannya cukup rutin dan bisa dibilang itu aja. Jadi kayak membuat manajemen user, manajemen akses user, manajemen berita, manajemen data, mungkin data pengunjung atau data usernya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah full stack developer. Full stack developer ini adalah kombinasi dari keduanya. Jadi buat kamu yang udah senior, yang telah melewati front end developer dan telah mencoba back end developer dan biasanya memiliki skill di keduanya, tapi nggak semua orang bisa ya, tapi ada sih. Jadi ada yang namanya full stack developer, jadi mereka yang memiliki keahlian di front end developer dan back end developer. Jadi bisa dibilang jika kalian punya skill full stack developer, kalian bisa membuat sebuah website sendiri, tapi di luar dari desainnya. Jadi desainnya udah ada, kalian bisa bikin front endnya, bisa bikin back endnya juga, gitu sih. Cuma biasanya saya sih tidak menyarankan menjadi seorang full stack karena biasanya fokusnya jadi terpecah, jadi kurang produktif aja sih, kurang optimal aja gitu. Lebih baik fokus di satu hal tapi kita benar-benar menguasai hal tersebut. Oke, berikutnya gimana kalau kamu ingin menjadi seorang front-end developer? Skill apa saja yang perlu kamu kuasai? Yang pertama adalah pastikan kamu menguasai HTML, CSS, dan JavaScript. Ketiga hal ini adalah hal wajib yang kamu kuasai. Jadi, kamu bisa mempelajari bagaimana membuat struktur website menggunakan HTML dan menambahkan styling atau agar tampilan website menjadi lebih menarik menggunakan CSS dan menambahkan interaktif menggunakan JavaScript pada website kamu. Setelah itu kamu perlu menguasai satu bahasa pemrograman. Bisa kamu pilih sendiri, bisa menggunakan PHP atau menggunakan JavaScript atau menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Dan kamu perlu mempelajari bagaimana cara menampilkan data dari database. Dan jangan lupa responsif yang seperti tadi sudah disinggung. Berikutnya, jika kamu ingin menjadi seorang back-end developer, yang perlu kamu kuasai adalah bagaimana cara membuat CRUD atau manajemen data menggunakan bahasa pemrograman yang kamu pilih. Balik lagi, bahasa pemrograman bisa kamu pilih yang paling kamu kuasai atau paling ingin kamu pelajari. Tapi saya menyarankan PHP dan JavaScript karena balik lagi, banyak sekali tutorial yang bisa kamu pelajari untuk membuat CRUD menggunakan PHP. Salah satunya yang telah saya buat sebelumnya, bisa kamu lihat di kanan atas atau link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, itu aja pembahasan pada video kali ini tentang web developer. Terima kasih telah menonton dan terima kasih buat kamu yang udah like dan share video ini atau share video ini ke Facebook kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.